Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miut. Saya semester 6, kelas Asiam, Prodi PPKN, NIM 11220037. Di sini saya akan menjawab soal dari makul Inovasi Pembelajaran PPKN. Soal yang pertama itu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan. Apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry, Randall, White, dan David Kerr, serta jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antar kedua definisi tersebut. Menurut Henry, Randall, White, komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu mengetahui tentang kewarganegaraan, yang dimana meliputi pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta struktur dan fungsi pemerintahan. Yang kedua itu hubungan antar manusia, yang dimana meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara damai dengan orang lain. Yang ketiga itu hubungan manusia dengan negara, yang dimana meliputi pemahaman tentang sejarah budaya dan nilai-nilai negara, serta berperan warga negara dalam memajukan negara itu sendiri. Sedangkan menurut David Kerr, komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu persiapan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, yang meliputi pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan kehidupan politik dan masyarakat. Yang kedua itu pemberdayaan individu, yang dimana meliputi pengembangan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, dan kepemimpinan. Yang ketiga itu penanaman nilai demokrasi, yang meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial. Kesamaannya, baik White maupun Kerr menekankan pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan dan peran warga negara dalam masyarakat. Keduanya ini juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu perbedaan. Menurut White lebih fokus pada hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan negara. Sedangkan Kerr lebih berfokus pada persiapan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. White mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu, sedangkan Kerr mendefinisikan sebagai proses. Soal yang kedua itu berikan tiga contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraannya yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa, serta jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan di dalam kelas. Jadi, jawaban itu ada 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, siswa dihadapkan pada masalah atau pertanyaan nyata yang terkait dengan materi pendidikan kewarganegaraan. Mereka kemudian bekerja sama dalam kelompok untuk meneliti suatu masalah, mengembangkan solusi, presentasi temuan mereka di dalam kelas. Selanjutnya itu penerapan guru dalam memberikan proyek yang terkait dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, atau korupsi. Siswa dapat meneliti isu tersebut dengan mewawancarai para ahli dan mengembangkan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan dorongan perubahan tersebut. Yang kedua itu pembelajaran
kolaboratif, dan komparatif. Metode ini menekankan pada kerjasama dan saling membantu antar siswa. Siswa didorongkan untuk berbagi ide, menyelesaikan tugas bersama, dan saling belajar satu sama lain. Yang selanjutnya itu penerapan guru dalam menggunakan berbagai strategi kolaboratif seperti diskusi kelompok kecil, signal learning, dan peer teacher. Siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan proyek, menganalisis data, atau mempersiapkan debat. Yang ketiga itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. TIK dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa. Guru dapat menggunakan berbagai alat dan sumber daya online seperti video, simulasi, dan game edukasi. Penerapan itu, guru dapat menggunakan media sosial untuk mendorong diskusi tentang isu-isu kewarganegaraan, membuat blog atau website kelas untuk berbagai informasi dan sumber daya, atau menggunakan aplikasi untuk membuat kuis dan penilaian yang interaktif. Selanjutnya itu soal yang ketiga. Perbandingan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Ebert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Jawabannya itu, Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai penghancuran kreatif yang dilakukan oleh pengusaha untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang mengganggu pasar yang sudah ada. Inovasi menurut Schumpeter berfokus pada perubahan radikal dan menciptakan nilai baru. Sedangkan menurut Evergard mendefinisikan inovasi sebagai adopsi dan difungsi ide baru, produk, atau praktik oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Inovasi menurut Roger berfokus pada proses penyebaran dan penerimaan ide baru di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, penerapan dalam inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Beberapa contoh bagaimana definisi skop dan goal dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Schumpeter, guru berbagai kewirausahaan pendidikan. Guru dapat bertindak sebagai wirausahawan pendidikan dengan mengembangkan metode dan strategi pembelajaran baru yang inovasi. Mereka dapat bereksperimen dengan teknologi baru, menciptakan sumber daya belajar mereka itu sendiri, dan berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi ide. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, di mana siswa didorongkan untuk menjadi belajar mandiri, mencipta, dan memecahkan masalah. Sedangkan menurut contoh Roger, penyebaran inovasi melalui komunitas pembelajaran. Guru dapat membangun komunitas belajar di mana guru dan siswa dapat berbagi ide, sumber daya, dan praktik terbaik. Komunitas belajar dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan inovasi dan membantu guru lain untuk mengadopsi metode dan strategi pembelajaran baru. Contoh yang kedua itu mempertimbangkan kreativitas siswa. Guru harus mempertimbangkan karakteristikas siswa seperti usia, tingkat pendidikan, gaya belajar. Ketika
mengenakan inovasi dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk menjangkau semua siswa dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya itu soal nomor 4. Jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran berbasis proyek memiliki banyak manfaat dalam pendidikan. Di antaranya itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka terlibat dalam proyek yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. LJBL memungkinkan siswa untuk mengembangkan kepemilikan atas pembelajaran mereka sendiri dan membuat pilihan tentang apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep abstrak. PJBL memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang konsep abstrak ke dunia nyata. Siswa dapat melihat bagaimana konsep-konsep seperti demokrasi, keadilan, dan HAM terkait dengan kehidupan mereka sendiri dan komunitas mereka. Manfaat yang ketiga itu mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. PJBL membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif di dalam kehidupan sivis.